Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat, dan kembali bersama dengan saya, Bung Ropan. Saya akan membahas atau ini preview tentang persiapan laga tim U17 kita yang ditangani oleh Bima Sakti akan berhadapan dengan Palestina pada nanti malam di Stadion Pakansari. Setelah kita mengalahkan Uni Emirat Arab, saya rasa peluang kita untuk bisa menjadi juara grup B di kualifikasi Piala Asia untuk U17 yang putaran finalnya akan dimainkan pada tahun depan itu sangat terbuka. Kita bisa memenangkan seluruh pertandingan sisa. Masih ada 2 pertandingan. Melawan Palestina pada Jumat ini dan kemudian pada tanggal 9 nantinya akan bertarung melawan Malaysia. Namun, kalau menurut saya, ya, walaupun saya katakan kita bisa mengalahkan 2 tim, baik Palestina dan Malaysia, tapi bagi Muhammad Iqbal dan kawan-kawan tetap harus fokus. Tidak boleh memandang remeh lawan. Harus punya tekad besar masuk lapangan, motivasi tinggi untuk mengalahkan Palestina. Memang kalau dari kekuatan, saya rasa kita menang. Ya, menang jauh. Malaysia mengalahkan Palestina ini dengan 4-0. Dan Malaysia ditahan oleh Guam. Ini yang seru dan menarik ya. Pertandingan yang berlangsung di grup B ini. Jadi kalau bisa dikatakan di sini ketika kita mengalahkan UEA dengan 3-2 dan UEA mengalahkan Palestina dengan 4-3. Saya meyakini bahwa kita bisa menang lebih dari 2 gol melawan Palestina. Namun sekali lagi kita harus tetap tekan ego kita di lapangan. Ya, harus tetap bekerja sama, permainan kolektivitas yang tinggi yang harus dilakukan oleh pemain-pemain kita dan terus bermain dengan pressing tinggi. Sejak babak pertama dimulai, tidak boleh memberikan kesempatan terhadap lawan, terhadap Palestina untuk bisa mengembangkan permainan. Sama ketika kita bermain melawan Guam dan juga melawan Uni Emirat Arab, kita bermain dengan cepat, bahkan dengan tempo tinggi, dan saya rasa di babak pertama kita sudah bisa mendapatkan 2 gol. Ya. Ini mungkin terlalu pagi, terlalu pede, ya, terlalu yakin. Tetapi saya melihat permainan kita, itu levelnya masih di atas tim nasional kita dibanding dengan Palestina. Juga harus diperhatikan, saya rasa di garis belakang, Bima Sakti itu pasti tahu bahwa kemarin dengan bobolnya 2 kali di saat kita unggul melawan UEA dan mereka bisa menyamakan skor 2-2 di babak pertama. Bahkan itu hanya tercipta dalam waktu 7 menit, di menit ke-32 ke menit ke-39 ketika Walid Malalap bisa membuat gol dan kemudian Gaid Abdallah juga bisa menyamakan kedudukan. Ini murni ada kesalahan koordinasi di lini belakang. Bagaimana 2 bek tengah kita Iqbal dan juga dengan Sultan Saki ini sehingga ada 2 gol balasan tersebut yang dilahirkan dengan pergerakan individu yang bagus dari pemain-pemain UEA. Ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terulang, dan pasti Bima Sakti sudah mewanti-wanti bagaimana di saat akan menghadapi Palestina. Walaupun saya katakan kita di atas mereka, kita pasti menang. Tetapi mungkin saja bisa di lapangan bisa lain. Kalau kita terlalu overconfidence, terlalu percaya diri berlebihan bisa bahaya di lapangan. Oleh sebab itu, saya bisa katakan di sini tetap kita fokus. Ya. Memang butuh keyakinan, optimisme itu harus tinggi sama seperti ketika kita masuk lapangan menghadapi Uni Emirat Arab. Itu yang harus dilakukan melawan Palestina. Dari segi permainan, saya melihat kemarin kita bagus, perpindahan bola kita, ya. Bagaimana kita membuild up serangan dari lini belakang ke tengah ke depan itu sangat baik. Dihuni oleh pemain-pemain tengah yang berkualitas untuk ukuran U17 ini bagus. Ada Figo, Zidane, Caviatur. Ini 3 pemain yang harus dimainkan oleh Bima Sakti di saat menghadapi Palestina. Dan 3 orang ini pasti kuat dalam memegang bola, dalam mengalirkan bola ke depan. Passing-passing mereka tuh sangat baik, terutama Caviatur. Ini pemain yang sangat bagus, ya.
sangat tenang, visi bermain bolanya memang mantap ini Caviatur. Ditopang dengan Zidane dan Figo, pemain yang bekerja dengan keras. Belum lagi kan kalau Bima Sakti bisa melakukan rotasi mungkin di babak kedua pergantian pemain. Ini kita masih punya Narendra Tegar ya, bagus. Kita punya masih ada Hanif Ramadan yang masih bisa diandalkan. Tapi saya rasa starting 11 ketika melawan Uni Emirat Arab perlu dicoba lagi. Dengan 3 pemain tadi tentunya di tengah. Kita tetap bermain mungkin dengan 4-3-3 atau bermain dengan 4-4-2. Meninggal kalau dengan 4-4-2 ya Nabil Azura di depan dan Arkan Kaka yang bisa bermain ditopang dengan 4 gelandang. Zidane, Figo, Caviatur, dan Afrizal yang akan bermain melebar ya, bermain dari sayap. Di belakang tetap tidak tergantikan tentunya. Ya. Dengan Rizard, kemudian Habil, ada Sultan Zaki dan Muhammad Iqbal. Andrika di bawah Mistar. Inilah starting 11 yang saya rasa pas untuk kembali dimainkan oleh Bima Sakti di saat menghadapi Palestina. Dan saya katakan kembali ke tadi kan, kita bermain normal aja dengan Palestina, kita bisa menang. Dengan paling tidak sudah unggul 2 gol di babak pertama. Kita punya pemain-pemain yang bagus. Secara skill, individu bermain, ya, sangat baik. Ya. Kita tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Mental pemain-pemain muda kita ini oke. Ini kan mereka sudah terdiri, sudah terlatih dengan baik ketika menjadi juara di AFF U16 dan sekarang mereka mengikuti di U17 untuk kualifikasi Piala Asia. Jadi sekarang mereka makin matang dalam bermain, sangat bagus. Apa yang diterapkan oleh Bima Sakti bisa dicerna dengan baik di lapangan. Ya. Keinginan-keinginan dari Bima Sakti itu mereka bisa jalankan dengan bagus di lapangan. Dan yang paling kunci buat pemain kita kan kita punya mental baik, punya fisik yang oke, ya. Dan semua bisa mau bekerja keras di lapangan. Tinggal sekali lagi bagaimana lini belakang ini yang harus kembali fokus. Ya. Tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Dan menurut saya, kita bisa mengatasi Palestina. Bagi Iqbal dan Zaki tentunya sudah bisa melihat. Belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan saat menghadapi UEA. Untuk tidak terulang lagi dalam pertandingan melawan Palestina. Kita bisa hajar mereka. Bahkan dengan clean sheet. Kita sekarang sudah unggul selisih gol yang jauh dari UEA. Memimpin klasmen. Apalagi kita punya Arkan Kaka yang baik sekali di garis depan. Pencetak gol terbanyak sementara ini. 6 gol yang dia lakukan. Ini pemain yang luar biasa. Kalau bermain bahkan dengan 4-3-3, Afrizal bisa didorong ke depan. Kemudian Arkan Kaka dan Nabil Azura agak melebar ke kanan. Afrizal agak ke kiri. Ditopang dengan 3 gelandang. Ada Figo, Zidane, dan Caviatur. Caviatur tentunya akan bisa lebih banyak berdiri di belakang Arkan Kaka ketika dia mengendalikan bola untuk bisa memberikan passing-passing umpan-umpan akurat ke depan. Di belakang tetap sama, tidak akan berubah. Ya. Jadi ketika kita unggul di babak pertama, mungkin di babak kedua Bima Sakti boleh melakukan pergantian-pergantian pemain. Sesuka dengan masih ada Esa Erlangga, Jidabin. Jadi pemain-pemain kita cukup lah, baik yang ada di starting 11 dan juga di bench. Ini oke semua. Dan bahkan mungkin bisa cetak gol lagi. Kita akan tunggu berapa gol yang kita akan lesatkan di gawang Palestina. Namun pesan saya buat adik-adik, ya, jangan anggap enteng. Walaupun saya sudah katakan ini optimis pasti menang. Kita pasti bisa hajar, tapi tetap kita fokus di lapangan. Jangan kehilangan fokus. Karena anggap saja ini seperti UEA aja. Ya. Sama juga ketika kita akan lawan Malaysia. Karena 2 pertandingan ini penting. Kita masih punya tugas untuk bisa menyelesaikan laga ini dengan kemenangan. Tidak boleh hilang angka sama sekali. Peluang kita sangat terbuka. Kita nantikan dalam pertandingan melawan Palestina malam ini di Pakansari. Selamat berjuang dan pasti banyak yang mendoakan bagi Muhammad Iqbal dan kawan-kawan untuk bisa menyelesaikan pertandingan dengan positif dan memenangkan laga. Ya, pasti dengan skor yang telak. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan tetap channel Bung Ropan ini masih didukung oleh Astra Credit Company, ACC, dan juga dengan Dabinter, ada Croissant dan Kopi Tubruk Gajah.
Ciao.